Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Deviana Dina dengan NIM 131424069. Di sini saya akan mempresentasikan materi makalah dengan judul Hukum Islam dan Masalah Kontemporer Pajak Fikih Lingkungan. Latar belakang: Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama, dan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang semakin masif menuntut solusi berbasis hukum Islam. Pajak lingkungan dalam Islam bertujuan untuk keadilan sosial dan menjaga keseimbangan ekologi sesuai maqasid syariah. Adapun rumusan masalah yang saya bahas di sini ada 5. Yang pertama yaitu konsep dan landasan hukum pajak lingkungan dalam Islam. Yang kedua yaitu prinsip fikih lingkungan dalam pajak lingkungan. Yang ketiga yaitu implementasi pajak lingkungan berbasis syariah. Yang keempat yaitu tantangan dan peluang pajak lingkungan syariah. Dan yang terakhir yaitu optimalisasi hukum Islam dalam pajak lingkungan. Adapun tujuan ada 5 juga, yaitu yang pertama menganalisis konsep hukum pajak lingkungan dalam Islam. Yang kedua yaitu mengidentifikasi prinsip fikih lingkungan. Yang ketiga yaitu mengkaji model implementasi pajak syariah. Yang keempat yaitu menganalisis tantangan dan peluang pajak lingkungan. Yang kelima yaitu merumuskan strategi optimalisasi hukum Islam dalam lingkungan. Selanjutnya, konsep pembahasan mengenai pajak lingkungan dalam Islam. Pajak lingkungan dalam Islam bertujuan untuk mengurangi eksploitasi alam dan mencegah pencemaran. Berdasarkan konsep Khalifah fil Ard, manusia bertanggung jawab menjaga lingkungan. Pajak ini sejalan dengan maqasid syariah dalam menjaga jiwa dan harta. Selanjutnya yaitu fikih lingkungan dan problematika kontemporer. Fikih lingkungan menekankan keseimbangan ekologi dengan prinsip maslahah dan itiyah. Islam melarang israf dan tabzir serta mendorong ihya al-mawat atau rehabilitasi lahan. Kurangnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan dalam implementasi fikih lingkungan. Selanjutnya yaitu implementasi pajak lingkungan dalam Islam. Pajak lingkungan harus mempertimbangkan keadilan sosial. Beberapa negara muslim telah mengadopsi pajak lingkungan berbasis syariah. Grant sukuk dan pajak lingkungan dapat menjadi instrumen keuangan Islam untuk lingkungan. Selanjutnya yaitu tantangan pajak lingkungan dan syariah. Ada 4 poin, yaitu yang pertama kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku industri. Yang kedua yaitu regulasi belum mendukung penerapan pajak lingkungan syariah. Yang ketiga yaitu resistensi dari industri terkait peningkatan biaya produksi. Yang keempat yaitu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pajak. Selanjutnya saya akan membahas mengenai peluang pengembangan pajak lingkungan syariah. Kesadaran global tentang lingkungan semakin meningkat. Teknologi seperti blockchain dapat mendukung transparansi pajak syariah. Dukungan dari perbankan syariah dan sukuk hijau membuka peluang besar bagi pajak lingkungan. Baiklah, kesimpulan. Pajak lingkungan dalam Islam adalah instrumen fiskal yang dapat menjaga keseimbangan ekologi sesuai prinsip syariah. Meskipun menghadapi tantangan, pajak ini memiliki peluang besar dengan kemajuan teknologi dan dukungan regulasi. Implementasi yang baik akan menciptakan keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan. Adapun saran yang dapat saya berikan yaitu yang pertama, edukasi masyarakat mengenai pajak lingkungan syariah. Yang kedua yaitu regulasi yang lebih jelas dengan berbasis syariah. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.